Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my presentation, my discuss. Nice to meet you. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik diskusi, yaitu main ide atau ide pokok dalam suatu paragraf. Pada pertemuan ke-6 ini kalian akan mempelajari atau mendiskusikan beberapa topik kajian yang terkait dengan main idea. Jadi untuk capaian kompetensi kita bisa simak pada slide berikutnya, yaitu adalah terkait dengan indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan yang ke-6 via daring atau via online ya. Untuk via online kita masuk ke dalam link pembelajaran dalam channel YouTube ini. Untuk sub yang pertama terkait dengan kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran atau pertemuan kali ini adalah mengembangkan paragraf dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi topik paragraf dan menentukan ide pokok yang tepat. Jadi ini adalah kompetensinya, kemudian indikatornya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui dari ini kita akan mengidentifikasi. Di sini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi topik paragraf dan menentukan ide pokok yang tepat. Seperti pada pembelajaran pada bahasa Indonesia, tidak asing bagi kalian untuk menemukan suatu gagasan pokok atau ide pokok dalam suatu paragraf ya, atau sebuah wacana atau sebuah teks bacaan. Kalian pernah disuguhkan terkait dengan materi ini untuk mencari ide pokok atau idea kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian juga pernah menyelesaikan beberapa teks, kemudian ditujukan untuk mencari identifikasi terkait dengan gagasan utama atau ide pokok itu sendiri. Baik, untuk lebih jelasnya, kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris kita simak beberapa slide-slide terkait dengan main idea. Silahkan disimak baik-baik ya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian atau kajian terpenting, dimana kita akan mempelajari reading strategi 1. Berbeda pada dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, kita mempelajari terkait subjek predikat, kita lupakan itu sejenak. Untuk selanjutnya kita masuk kepada strategi 1 reading, kalau dalam bahasa Inggris ya, kita masuk dalam strategi itu. Kemudian untuk pertemuan kali ini sudah masuk ke pengembangan paragraf, dimana kita disuguhkan beberapa teks-teks bacaan ya, banyaknya tentang itu. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari strateginya saja, bagaimana cara pengerjaannya secara jitu atau secara singkat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin sudah biasa dalam menemukan ide pokok atau gagasan utama. Kalau dalam bahasa Inggris kita singkat saja beberapa kiat-kiat terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti biasa kita suguhkan kata kunci atau sebuah kata yang dapat kita jadikan pegangan dalam pembelajaran. Question about ideas of paragraph. Bagaimana menentukan pertanyaan tentang main idea. Jadi kita fokusnya pada pertanyaannya ya, daripada pun nanti kita akan memilih satu jawaban yang terbaik, dimana jawaban dari main idea harus kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa, seperti itu. Kita simak isian dari satu tabel tertentu, dimana selain mengetahui jawaban itu yang dimaksud oleh pembuat soal atau seorang penulis menentukan main idea, kita harus tahu
dimana bagaimana untuk mengidentifikasi satu pertanyaan, apakah pertanyaan itu merupakan suatu jawabannya yang nanti adalah main idea atau ide pokok. Ini apakah jawabannya ide pokok itu harus melihat satu pertanyaan. Ini berlaku pada tes tulis maupun tes komputer. Pertanyaannya tidak harus what is the main idea, tapi beberapa pertanyaan yang jawabannya adalah ide pokok atau main idea. Seperti di sini kita simak, yang pertama adalah what is the topic of the passage. Nah, ini kata kuncinya ada the topic. Ini merupakan suatu jawaban di mana jawaban itu jawabannya adalah main idea. What is the topic? Ini jawabannya main idea. Kemudian pertanyaan tentang what is the subject of the passage. The subject yang dimaksud pertanyaan ini adalah untuk menjawab main idea. Yang kedua adalah what is the main idea. Ini tidak asing, ini langsung ya, karena kata kuncinya the main idea. Kemudian yang keempat, what is the author's main point. Nah, ini maksud dari penulis. Nah, ini sama saja, ini yang dicari adalah ide pokok. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dicari adalah ide pokok. Kemudian yang kelima adalah with what is author primarily concern. Author ini adalah is author, maksud dari penulisnya, concerned ya, fokuskan pada yang paling utama apa. Nah, ini pertanyaan yang sama, ini menanyakan main idea juga. Nah, which the following would be the best title. Nah, ini pertanyaannya juga menanyakan tentang main idea, seperti itu. Jadi kita tidak perlu bingung kalau pertanyaannya yang berbeda seperti ini. Nah, bagaimana kita menemukan suatu jawabannya ya? Kita lihat the answers to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence each paragraph. Jadi jawaban untuk menemukan main idea sendiri itu adalah merupakan satu generalisasi yang umum dari satu paragraf itu. Kita langsung melihat, nah ini by looking at the first sentence paragraph. Biasanya itu ide pokok berada pada kalimat yang pertama. Satu paragraf itu terdiri misal ada 6 sampai 5 kalimat. Nah, kita langsung lihat saja pikiran utama dari penulis pada kalimat pertama saja. Biasanya itu mengeneralisasikan pikirannya untuk satu paragraf itu, atau mewakili semua maksud dari tulisan yang disampaikan dalam bentuk paragraf itu. Paham ya sampai di sini ya? Tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia, namun strateginya yang kita perlu tahu dalam menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris terkait dengan main idea. Kita simak slide selanjutnya. Baik, kita masih dalam strategi satu untuk topik reading, mencari main idea atau ide pokok dalam satu paragraf. Jadi tadi kita bagaimana menemukan jawabannya, kita langsung melihat ya. Kata kuncinya kita melihat by looking at the first sentence of paragraph. Kita melihat kalimat yang pertama dalam setiap paragrafnya, seperti itu. Dan untuk set ini kita masuk bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu. Ini tadi yang pertama ya, read the first line of each paragraph. Kita menemukan atau melihat langsung ya the first sentence, kalimat yang pertama atau line yang pertama dari setiap paragraf. Itu kata kunci untuk SOP yang pertama, kita menemukan first line of each paragraph. Kemudian dari kalimat yang pertama itu kita langsung menemukan
look for a common theme for idea in the first line. Dari kalimat yang pertama itu kita lihat ya, bagaimana tema utamanya yang dibicarakan penulis pada kalimat pertama itu apa, atau tema utamanya itu apa. Misalkan dalam paragraf kita disuguhkan terkait dengan kalimat seperti orang ini lahir pada tanggal kapan, kemudian beliau tinggal di mana, kemudian beliau kerja di mana, kemudian beliau kerja di sana dari lulusan mana. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat itu membahas biografi. Jadi tema umumnya apa dari paragraf itu, dan menemukan tema umum ini kita harus melihat cepat ya, kita cek bahwa itu adalah topik dari suatu kalimat. Tema utamanya itu apa, 2 dan 3 ini berkesinambungan. Menemukan kalimat-kalimat ini yang secara cepat ini, kita harus melihat kajian terkait dengan dukungan, atau kita namakan kalimat pendukungnya dari the first line. Kalau first line-nya itu berusaha untuk menjelaskan tema utama, nah kalimat-kalimat yang setelahnya itu adalah kalimat yang mendukung the first line ini ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita mengeliminasi jawaban yang salah. Kalau jawabannya adalah pilihan ganda, kita harus menyingkirkan atau mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak mendukung tadi, yang tidak merupakan satu common theme atau tema utama, seperti itu. Kita langsung simak contoh realnya ya, berkaitan dengan teks atau paragraf dalam menemukan main idea. Baik, kita masuk kepada contoh teks atau sebuah paragraf, di mana paragraf ini tadi ya, kita topik kajiannya untuk kiat yang pertama tadi kita menemukan sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah ide pokok ya. What is the topic of this passage? Ya, di sini kita tahu bahwa the topic ini jawabannya adalah tentang main idea. Bagaimana main idea tadi ditemukan, ada 4 SOP tadi ya, atau 4 prosedur. Untuk prosedur yang pertama kita lihat the first line, the first sentence. Nah, kita lihat, nanti kita baca untuk kalimat yang pertama ya, the first sentence. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa untuk kita lihat langsung ke pilihan yang pilihan yang opsi A, the intelligence of John Dewey. Nah, informasi yang kita dapatkan tadi bahwa seorang filsuf ini membedakan, membuat bahwa kecerdasan dan pemahaman, kemampuan seseorang tentang kecerdasan dan pemahaman. Nah, sementara yang di sini yang disebutkan hanya kecerdasan saja. Jadi jawabannya bukan yang A. Kemudian yang B, decision made by John Dewey. Nah, kalau informasi yang utama tadi yang kita dapatkan dari kalimat yang pertama ini, definitionnya disebutkan ya, ada 2 di sini, intelligence and reasoning, cerdasan dan pemahaman. Di sini hanya menyebutkan perbedaannya saja. Yang mana ini nggak disebutkan, jadi nggak jelas. Yang A dan B dan bukan. Kemudian yang opsi C, John Dewey ideas on the ability to reason. Nah, ini hanya mencomot satu saja ya, reasoning, tentang pemahaman, kemampuan itu tentang pemahaman saja. Jadi
jadi sama dengan A, jadi jawabannya bukan A, B, dan C. Jadi jawabannya adalah the answer is D. Bagaimana tentang kecerdasan dan perbedaannya tentang pemahaman itu? Jadi memenuhi ya, ini di sini intelligent different from reasoning. Perbedaannya intelijen dan pemahaman itu. Sampai di sini pahamnya terkait dengan ide pokok atau main idea dalam suatu paragraf tadi. Kuncinya itu the first line atau the first paragraph words. Setiap paragraf itu, misalkan paragrafnya ini paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3, kita mencocokkan ide pokok dari seluruhan bacaan itu dari paragraf 1, 2, dan 3. Kita lihat dari masing-masing paragraf tadi ya, line pertamanya apa, kemudian paragraf 2 line pertamanya apa, kemudian paragraf line pertamanya apa. Di situ kita lihat bahwa tujuan penulis-menulis itu adalah author's point, main idenya apa tentang bacaan itu, seperti itu ya. Baik, ini adalah pembelajaran ke-6 terkait dengan main idea atau ide pokok dalam satu paragraf. Thanks for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.